Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad faza man ittaqa. Allahumma ya Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah walhikna bis-salihin. Syukur alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beruntung dengan demikian, dengan amal kita yang kita lakukan sehari-hari. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pada alinea atau paragraf terakhir di halaman 33. Halaman 33, paragraf terakhir atau alinea terakhir, tapi satu baris ke atasnya. Falanuridul an, baris di atas paragraf yang terakhir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, falanuridul an min ahwalihim ma yadullu ala hazil khisalil arba' fa inna ma'rifatahum bil fiqhi zahirah. Maka kami akan mengemukakan sekarang min ahwalihim, dari hal ihwal mereka, sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang empat. Ya. Sesungguhnya pengetahuan mereka dengan fikih itu sudah nyata, nampak. Jadi yang perkara yang empat itu, yaitu dia sebagai orang yang abid, orang yang zahid, orang yang alim dengan ilmu akhirah, dan orang yang mukhlis, ikhlas. Jadi abid, zahid, alim dengan alil akhirah, dan faqih serta ikhlas, ya, bekerja untuk kemaslahan dunia. Ya. Ammal Imam Al-Syafi'i, itu yang salah satu yang lima yang disebutkan, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Sufyan As-Sauri. Yang ini sudah disebut sebelum. Amma al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fayadullu ala annahu kana abidan. Maka yang menjadi penunjuk atau dalil bahawa dia adalah seorang abid adalah maruya annahu kana yaqsimul laila salasata ajza'in, sulusan lil ilmi wa sulusan lil ibadah wa sulusan lin naum.
yaitu apa yang menunjukkan dia seorang abid, yaitu yang diriwayatkan dari beliau, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i itu membagi malam itu menjadi 3 bagian. Sebahagian untuk ilmu, sepertiganya untuk ibadah, dan sepertiganya lagi untuk tidur. Yaitu Imam Qala Ar-Rabi berkata, seorang murid Imam Syafi'i, kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala yakhtimul Qur'ana fi kulli Ramadan 60 marratan, kullu dhalika fi shalah. Apa kata Ar-Rabi adalah Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap Ramadan 60 kali. Semuanya itu dalam salat. Kana al-Buwaiti ahadu ashabihi yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli yaumin marratan. Bandingannya muridnya juga Al-Buwaiti, salah seorang sahabat Imam Syafi'i, mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan itu setiap hari sekali. Kalau Imam Syafi'i 60 kali khatamnya dalam semalam. Semua itu dalam salat. Itu tanda bahwa Imam Syafi'i itu ahli ibadah. Wa qala Al-Husain Al-Karabisi. Al-Husain Al-Karabisi berkata, bittu ma Syafi'i ghaira lailatin fa kana yusalli nahwan min sulusil lail, fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayah, fa in aksara fa mi'ata ayah. Saya, kata Al-Husain Al-Karabisi, saya pernah bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i, itu bukan semalam tapi banyak malam. Fakana yusalli, dia salat malam itu sekira sepertiga malam. Maka aku melihatnya tidak menambah atas 50 ayat. Jadi dalam satu rakaat membaca 50 ayat. Jika lebih itu 100 ayat. Wa kana la yamurru bi ayati rahmah illa fiha wa kana la yamurru bi ayati rahmah illa sa'alallaha ta'ala li nafsihi wa li jami'il muslimin wal mu'minin. Dan dia tidak melewati satu ayat yang ayat rahmah, ayat yang berisi rahmat atau kasih sayang, kecuali dia meminta kepada Allah untuk dirinya dan untuk semua kaum muslimin dan mukminin. Jadi dia minta isi daripada ayat itu supaya diturunkan kepada dirinya dan kepada kaum muslimin semuanya. Wala yamurru bi ayati azabin illa ta'awwaza fiha wa sa'alan najata li nafsihi wa lil mu'minin. Dan dia tidak melewati suatu ayat tentang azab, ayat azab, kecuali dia berlindung kepada Allah padanya dan meminta
selamat untuk dirinya, keselamatan bagi dirinya dan bagi kaum muslimin. Wa ka'annama jama'a lahu ar-raja' wal khauf ma'an, dan seolah-olahnya dia menghimpun baginya, pada dirinya, ar-raja, harapan, dan khauf, dan takut sekaligus. Fanzur kaifa yadullu ikhtisaruhu ala 50 ayah ala nahwi fi tabahhurihi fi asraril Quran wa tadabburihi fiha. Dan maka lihatlah betapa menunjukkan mencukupkannya dia atas 50 ayat, ala tabahhurihi, atas pemahaman yang mendalam pada rahasia Al-Quran dan penghayatannya padanya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma syaba'tu mundu 16 sanatan. Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Lianna syab'a yuskilul badana, kerana kenyang itu menjadikan badan berat atau memberatkan badan. Kalau kenyang selalu itu badan bertambah berat. Wa yuksil qalba, kenyang itu mengeraskan hati. Wa yaksil qalba wa yuzilul fatana, dan juga menghilangkan kecerdasan. Ya. Jadi kalau kenyang selalu itu cerdasnya itu hilang. Wa yajlibun nauma, dan menarik atau menarik tidur. Kalau lah kenyang, mata pun mengantuk. Wa yudhifu sahibahu fil anil ibadah, dan melemahkan awaknya dari ibadah. Orang yang selalu kenyang itu. Fanzur ila hikmatihi fi zikri afatis syab'i, maka lihatlah, amatilah kepada hikmahnya dalam menyebutkan bahaya kenyang. Summa fi jaddihi fil ibadah, kemudian dalam kesungguhannya dalam beribadah. Iz taraha syab'a li ajliha, kerana dia menjauhi kenyang hanya untuk karenanya atau karena untuk beribadat. Wa ra'sut ta'abbudi taqlilut ta'am, dan pokok atau sendi daripada ta'abbud itu, beribadat itu adalah mensedikitkan makan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ma halaftu billahi ta'ala la sadiqan wa la kaziban qat. Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, apakah itu benar atau bohong. Ya. Maka lihatlah kepada penghormatannya dan membesarkan atau memuliakan kepada Allah Ta'ala. Wadilalatu zalika ala ilmihi bi jalalillahi subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi menjadi dalil
demikian itu atas ilmunya terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila Syafi'i radhiyallahu anhu an mas'alatin fasakata. Dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya tentang satu masalah, fasakata, lalu dia diam. Faqila lahu, dan orang bertanya kepadanya, ala tujibu rahimakallah, apakah engkau tidak menjawab? Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada engkau. Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, hatta adri al-fadla fi sukuti au fi jawabi. Aku diam, kata Imam Syafi'i, sampai aku mengerti atau tahu keutamaan mana yang utama, apakah diam atau menjawab. Kalau diam lebih utama, maka diam. Kalau menjawab lebih utama kerana memberikan manfaat, maka dia jawab. Fanzur fi muraqabatihi li lisanihi ma annahu asyadul a'dha tasallutan 'alal fuqaha. Maka lihatlah, perhatikanlah tentang muraqabahnya atau pemeliharaannya kepada lidahnya. Padahal dia adalah orang yang sangat berkuasa terhadap para fuqaha. Nah, itu imamnya para fuqaha. Wa asaha 'ala ad-dabti wal qahri, dan dia menjauhi daripada kesempitan atau kekakuan dan kekerasan. Wa bihi yastabinu annahu kana la yatakallamu wa la yaskutu illa linailil fadli wa talabis sawabi. Dan di sini nyatalah, dengan ini nyatalah bahawa beliau Imam Syafi'i itu tidak akan berkata-kata, tidak akan bercakap, dan tidak akan diam kecuali untuk mendapatkan keutamaan dan mencari pahala. Terus ini, ya sampai situ aja, lalu tanda aja. Jadi itu menjelaskan bahwa Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa ahli-ahli fikih itu yang tersohor itu bukan hanya sekedar ahli fikih, tapi mereka itu adalah ahli dalam ilmu akhirat. Ilmu fikihnya itu bermuatan ilmu akhirat, sehingga dia bernas. Ini contoh-contoh yang yang dikemukakan dari sirah, dari biografi Imam Syafi'i. Kalau dalam bidang fikih jangan tanya lagi mereka, tapi dia seorang yang juga tidak sekedar ahli fikih, tapi lebih dari itu. Pertama, dibuktikan bahwa Imam Syafi'i itu adalah seorang yang abid. Ya, tadi diceritakan dalam bulan puasa itu dia menghatamkan 60 kali Al-Quran. Berarti
semalam itu 2 kali khatam. Itu semuanya dalam salat. Nah, kita berapa kali khatam malam? Jadi semalam tu 2 kali khatam dia, khusus dalam bulan Ramadan. Ya, dia membagi sehari-hari, itulah dibagi malam tu menjadi 3. Sepertiga pertama dia untuk ilmu. Dia mengajarkan ilmu kepada orang-orang, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sepertiga malam menelaah, belajar, ya, talaqi kepada syekhnya. Nah, itu kemudian tidur. Separuh malam yang terakhir dia salat. Itu sehari-hari dia lakukan, membaca 50 ayat. Nah, 50 ayat itu di apa betul, tabahur itu mendalami betul. Ya. Tak satu pun kalimat yang dilewatkan pemahamannya. Sampai di ayat rahmah dia doakan untuk dirinya dan kaum muslimin supaya rahmat yang disebut dengan ayat itu dikenakan kepada semua orang. Ketika ayat azab datang, maka dia mendoakan dirinya dan kaum muslimin supaya terhindar dari azab yang diceritakan dalam ayat. Ya, itu kan tidak biasa-biasa itu. Nah, coba bandingkan dengan kita. Kemudian tadabburihi, dia menghayati betul, ya, apa yang dibacanya dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Begitulah sehari-hari kehidupan Imam Asy-Syafi'i dalam soal ibadat. Itu menurut Husain Al-Karabisi, ya, menurut riwayat dari Husain Al-Karabisi. Kemudian apa lagi tadi yang diceritakan? Dia di sini dalam membaca Al-Quran itu menandakan dia selalu menghiasi dirinya dengan ar-raja wal khauf. Ya. Ar-raja wal khauf itu, ar-raja itu selalu harap. Selalu harap kepada kasih sayang Allah SWT, rahmat daripada Allah. Tak putus harapnya dalam keadaan apapun. Dan khauf, takut kepada maksiat dan azab yang dilakukan karena maksiat itu. Itu suasana kebatinan Imam Syafi'i. Itu ar-raja wal khauf. Karena ar-raja itu tidak boleh putus, khauf itu juga enggak boleh putus. Ya. Mengharap rahmat atau kucuran dari kasih sayang dari Allah itu tidak boleh putus kita. Kadang-kadang kita bergantung kepada amal kita. Kata Syekh Athaillah, kalau kita kebetulan banyak salatnya baca ayat Al-Quran, khusyuk salat kita, lalu harapan kita kepada Allah itu bertambah dia. Tapi kalau ketika kita sedikit amalnya, ya, apalagi berbuat dosa, kurang harap kita kepada Allah SWT. Itu namanya tergantung kepada amal.
Banyak amal harap kepada Allah, sedikit amal kurang harapnya kepada Allah. InsyaAllah Allah tidak akan mengabulkan permintaan kita dengan kurang amal. Memangnya Allah Ta'ala itu berharap amal kita itu untuk kita sendiri. Jadi baik dalam banyak amal atau sedikit amal, raja itu harus tetap kita, tidak akan berubah. Nah, itulah yang ditanamkan pada di dalam diri kita, harap pada Allah SWT. Demikian juga khauf. Khauf itu selalu ada, dan itulah yang akan menjadi rem, menjadi pemantau kita. Nah, satu lagi, Imam Syafi'i katanya selama 16 tahun. Ya. Dia Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54 tahun. Ya. Meninggal lahir 150 Hijriah, meninggal 204. 204 atau 205. Jadi antara 54 55 itu dengan hitungan tahun Hijriah. Ya, kalau tahun Masehi sekitar 53 lah umur. Muda meninggalnya. 16 tahun dia dari umur yang segitu itu tidak pernah kenyang ya. Makan itu sedikit. Karena kenyang itu ya. Nah, cuma karena memang umurnya segitulah ya, beliau memang jarang sakit juga, tapi begitu ya Allah memanggil, dalam umur 54 tahun beliau wafat, Imam Syafi'i. Tapi dia jelaskan kenyang itu banyak mudaratnya, afatnya. Kalau selalu kenyang, badan menjadi gemuk. Kalau sudah gemuk, apa-apa jadi malas. Ya. Beribadat malas. Nah, karena berat. Bangun subuh sudah berat. Bangun malam berat. Nah. Dan juga badan gemuk itu tanda lemak banyak, kolesterol pun meningkat. Nah, itu penyakit orang sekarang. Kemudian dia Imam Syafi'i tidak pernah menggunakan sumpah atas nama Allah. Takut dia bersumpah di atas nama Allah. Dan menghormati nama Allah. Begitu memuliakan nama Allah. Karena kalau kita bersumpah dengan menggunakan nama Allah, walaupun boleh tapi berat. Untuk merasa berat menggunakan sumpah dengan nama Allah, baik yang benar apa yang dusta. Karena dia merasa betul bagaimana kemuliaan Allah Ta'ala. Tak pantas rasanya namanya digunakan untuk bersumpah dengan kita. Itu penghayatan personal yang dirasakan oleh Imam Syafi'i pada dirinya.
Kemudian juga kalau ada orang bertanya, dia tidak otomatis menjawab. Dia timbang dulu apakah jawabannya itu bermanfaat atau tidak. Kalau dia kira pertanyaan itu pertanyaan yang ya, mungkin tidak menguji atau yang tidak ada manfaat jawabannya, dia tidak akan jawab. Kecuali kalau memang jadi dia sudah punya firasat pertanyaan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Dia akan menjawab pertanyaan yang betul-betul akan mendatangkan manfaat, yang menimbulkan keutamaan. Ya. Kemudian summa qala Imam Syamil al-Musannif wa qala Ahmad ibnu Yahya ibnu Al-Wazir. Ya, kita teruskan nanti pada pengajian berikutnya. Nah, itulah contoh, sebahagian contoh yang baru kita baca bahwa Imam Syafi'i itu betul-betul seorang abid, orang yang bukan hanya ahli tentang fikih. Kalau sekarang menjadi hakim, pengacara, di zaman itu kan fakih itu kan itu mendapatkan banyak uang dengan itu, tapi beliau tidak itu tujuannya, tapi karena Allah SWT, dan dia memang mendasarkan kepada Allah SWT dengan keikhlasan dan ibadat.